kasih dan hari ini pertanyaannya apa? Apa agendanya Bang? Ya, jadi hari ini jaksa tidak mampu menghadirkan satu saksi fakta dan satu lagi ahli daripada IT. Bahkan tadi diperlihatkan dalam sidang ahli IT ini sudah dipanggil 3 kali atau 5 kali gitu. 3 kali berturut-turut tapi tidak hadir. Yang kemudian saksi fakta yang pembantunya atau babysitter itu juga dipanggil 3 kali juga tidak hadir dengan alasan katanya menikah dan merubah melangkah kerja lagi. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa tadi dibacakan keterangan daripada babysitter ya, Sinta ya. Sedangkan Sinta sendiri menurut fakta persidangan, nanti kami akan hadirkan saksi juga yang menyatakan sesuai dengan pernyataan Vicky bahwa yang namanya Sinta tidak ada di lokasi pada saat kejadian. Nah, kami menduga bahwa ketidakhadiran Sinta juga mungkin Sinta ini takut karena sudah melihat fakta-fakta persidangan sebelumnya. Bagaimana ketika saksi-saksi sebelumnya ada sesuatu yang kami patut duga dipaksakan, contohnya Bu RT, Pak RT, yang kemudian juga ada 2 media. Banyak kejadian pada saat penandatanganan berkas perkara di penyidikan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Perkap Kapolri. Ini yang kami duga bahwa Sinta sebenarnya tidak hadir. Ini karena takut terungkap kebenaran yang sebenarnya. Kalau dia hadir, ketemu dengan kita habis dia. Kita akan pertanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Dan saya yakin 100%, keyakinan kami sebagai kuasa hukum, ketidakhadiran ini bahkan sudah dipanggil patut 2 kali. 3 kali ya. Dan patut diduga bahwa Sinta ini memang dia takut menghadiri sidang, ditanya oleh pengacara, melihat di TV sebelum-sebelumnya saksi bagaimana kita ubar dengan pertanyaan-pertanyaan, dan itu mungkin paranoid sendiri pada akhirnya. Dia menurut keterangan saksi-saksi dari kita juga, nanti ada Vicky juga tadi menyebutkan tidak pernah ada di acara atau di kejadian tersebut. Itu menguntungkan kita. Dan bahkan kami sangat pede dengan hal ini bahwa ketidakhadiran saksi ahli bahkan hakim sendiri tadi kan agak cukup menekan kepada jaksa harus dihadirkan ahli. Karena kenapa? Ini bukan tentang fakta, tapi tentang pendapat. Jangan sampai pendapatnya dia itu tidak mampu dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Andaikan memang tidak hadir juga, buat kami sudah jelas saksi ahli fakta tidak hadir. Kemudian yang dihadirkan sebelumnya juga banyak menguntungkan kita. Boleh dikatakan ahli IT dalam hal ini juga kami ingin menggali seberapa pintar dia, ahli ini seberapa dia mampu mempertahankan argumen dia terhadap apa yang dituliskan atau diberikan pendapat dalam BAP. Oleh karena itu kami juga berharap kepada Bapak Doktor siapa itu nanti, ayolah hadir di dalam persidangan, tunjukkan keilmuan Anda sebagai orang yang punya tanggung jawab terhadap ilmu yang sudah disampaikan dalam BAP yang tanda kutip menjerat klien kami. Tanggung jawab Anda sebagai dokter di mana? Tanggung jawab pendidikan moralitas Anda ketika sudah memberikan pendapat yang kemudian menjerat klien kami, Anda tidak hadir kemana? Tolong hadir. Kita berargumentasi di dalam sidang, kita ungkap apa yang menjadi pendapat hukum Anda dengan apa yang menjadi pendapat daripada kami sebagai kuasa hukum. Kita buktikan, kita uji secara fakta, secara faktual maupun secara yuridis, apakah pendapat Anda mampu Anda pertahankan atau tidak. Gitu. Dr. Bambang ya? Kepada Dr. Bambang kami berharap sebagai kuasa hukum membantu peran daripada jaksa. Tolong hadir Pak, tanggung jawab terhadap apa yang sudah Anda tuliskan di dalam BAP, apa yang sudah Anda sampaikan di dalam BAP. Jadi secara akademisi ada pertanggungjawaban moral. Disitulah ikatan moral seorang ahli memberikan pendapat yang pada ujungnya adalah menjerat daripada klien kami. Untuk selanjutnya, kami punya satu keyakinan bahwa apa yang bisa disampaikan oleh klien kami itu akan dipertimbangkan nantinya di pledoi. Bahkan kita sudah menyiapkan ya saksi ada charge untuk bisa hadir. Ada ahli juga, termasuk ada 3 ahli juga yang akan kami hadirkan. Kami juga akan menghadirkan saksi fakta
yang 3 dipanggil, orang-orang yang memang bersama hari itu ke tempat kejadian. Kami akan hadirkan juga itu semua supaya semua terang benderang. Bagaimana Vicky bisa masuk, bagaimana kemudian Vicky mendapatkan mendapati daripada istrinya berada di dalam kamar. Kira-kira seperti itu. Kalau dari kami total yang saksi ahli ada 3. Kemudian saksi fakta yang memang tidak diberi AP kami siapkan 5 orang. Kira-kira seperti itu. Dan Vicky gimana Vicky? Tanggapannya Vicky? Iya, kalau ditanya perjalanan, sekali lagi terima kasih ya untuk bro saya, kuasa hukum saya, Ramdan Alamsyah, Mbak Manda, dan semuanya, Mas Ari dan lain-lain yang ada di sini atas mengawal perkara ini dengan baik dari semenjak saya di Rutan Salemba kayak sidang virtual sampai akhirnya saya bisa sidang juga secara langsung. Mungkin saya hanya menyampaikan sedikit pesan perjalanan saya kenapa waktu itu bisa menjadi seorang yang tersangka. Pasti ada keterangan dari ahli yang menguatkan penyidik dengan ilmu-ilmunya untuk membuat sebuah simpulan yang akhirnya mungkin mereka ada gelar perkara internal yang menstatuskan saya sebagai tersangka. Dan status tersangka awal ini kan yang memberangkatkan saya sebenarnya dilimpahkan ke kejaksaan P21, kemudian saya ditahan di kejaksaan sampai kemudian alhamdulillah majelis bisa membebaskan pendakwa. Dalam arti rangkaian sampai ke persidangannya adalah berangkat dari akarnya itu adalah sebuah status tersangka. Nah, status tersangka ini bisa saja dapat keterangan dari ahli yang bisa sebagai menguat dari titik perkara ini gitu loh. Dan saran saya adalah dari perjalanan sidang beberapa kali ini, ahli itu mendapatkan informasi itu hanya dari satu sumber mendengar gitu loh, cerita. Nah, kalau menurut saya dia bisa menjaga integritasnya. Saya belum pernah berbicara serius ini dalam perkara saya, tapi saya berharap agar tidak ada lagi nasib pria ataupun wanita nantinya yang bernasib seperti saya gitu loh. Maksudnya di saat dia dimintai pendapat atau ilmunya, maka kayak dari perkara saya yang menjadi alat bukti itu kan 2 tayangan video milik Infotainment dan TV. Nah, tadi waktu persidangan itu kemarin dia tidak menonton tayangan itu saat ditanya. Bagaimana kita bisa mengevaluasi, kita bisa memberikan keterangan setelah kita sendiri tidak pernah melihat tayangan itu gitu loh. Itu satu sih maksud aku. Jadi harus benar-benar mendalami gitu loh. Harus benar-benar bukan hanya ahli yang keterangan pada saat itu dimintai keterangan selesai sampai situ sebatas dia dikasih keterangan dan mendengar cerita gitu loh. Maksud saya harus memiliki integritas yang cukup baik untuk bisa menelaah lebih jauh. Kalau bisa Pak, mungkin saya harus dalami dulu, telaah dulu ini gitu loh, nggak dalam waktu yang singkat sebatas saya diperiksa seperti interview. Saya harus mendalami dulu, nanti saya pelajari benar-benar, karena kan ini menyangkut nasib seseorang. Itu aja sih tadi disampaikan kuasa hukum saya. Jadi menurut saya mau siapapun itu saya pribadi nggak pernah kenal, tapi jujur pendapat ahli itu sangat didengar dalam sebuah keterangan penyidikan gitu loh. Maka dari itu saya berharap nantinya apabila ada seorang ahli atau apapun lebih telaah lebih dahulu gitu loh sebelum dia mampu menyimpulkan. Karena seperti tadi dia bagaimana bisa membuat resume atau simpulan atau apapun evaluasi dari sebuah tayangan atau perkara tanpa dia mengetahui lebih jelas tentang perkara itu. Gitu aja sih. Oke, saya tambahkan satu. Seharusnya Angel punya tanggung jawab juga sebagai pelapor, karena saksi daripada pembantunya itu atau babysitter pasti yang mengajukan itu kan Angel Elga. Nah, kenapa pertanyaannya Angel tidak mampu menghadirkan saksinya sendiri? Harusnya dia mampu membantu jaksa, sudah dipanggil berulang kali, kemudian kenapa tidak mampu menghadirkan saksi di dalam persidangan? Ini tanggung jawab Angel juga secara moral. Dia yang mengajukan saksi itu di pemeriksaan di kepolisian, tentunya dia juga harus mampu membantu jaksa untuk bisa manggil mantan anak buahnya. Jangan kemudian diam dan sekarang hilang, gitu loh. Artinya tanggung jawab Angel sebagai pelapor di mana, gitu loh, supaya perkara ini lurus. Jadi sekali lagi ini menurut saya ini juga harus menjadi moral beban moral daripada Angel untuk mampu menghadirkan Sinta kemarin. Tapi hari ini tidak mampu, dan artinya tadi Angel lepas tangan seperti itu namanya.
Oke, cukup. Ya, ya. Cukup ya. Thank you.